Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi stres dan konflik dalam organisasi, mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Hidayah Naini, NPM 721213245. Untuk yang pembahasan pertama yaitu pengertian stres. Stres sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara tuntutan dan sumber daya yang dimiliki individu, di mana semakin tinggi kesenjangan yang terjadi, semakin tinggi juga stres yang dialami individu dan akan mengancam. Pengertian stres kerja. Stres kerja adalah perasaan tertekan yang dialami oleh karyawan dalam menghadapi pekerjaannya. Mangkunegara 2013.2.155. Pendapat ini didukung oleh Berg dan Newman dalam Lutas 2006.24141 yang mendefinisikan mengenai stres kerja sebagai kondisi yang muncul dari interaksi manusia dengan pekerjaannya serta dikarakteristikkan oleh manusia sebagai perubahan manusia yang memaksa mereka untuk menyimpang dari fungsi normal mereka. Terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan individu dan pendekatan organisasi. Yang pertama, pendekatan individu. Seorang karyawan dapat berusaha sendiri untuk mengurangi level stresnya. Stres yang berlebihan individu yang cukup efektif yaitu pengelolaan waktu, latihan fisik, latihan relaksasi, dan dukungan sosial. Dengan pengelolaan waktu yang baik, maka seorang karyawan dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, tanpa adanya tuntutan kerja yang tergesa-gesa. Dengan latihan fisik dapat meningkatkan kondisi tubuh agar lebih prima sehingga mampu menghadapi tuntutan tugas yang berat. Selain itu juga mengurangi stres yang dihadapi pekerja, perlu dilakukan kegiatan-kegiatan santai. Dan sebagai strategi terakhir untuk mengurangi stres adalah dengan pengumpulan sahabat, kolega, keluarga yang akan dapat memberikan dukungan dan saran-saran bagi dirinya. 2. Pendekatan organisasional. Beberapa penyebab stres adalah tuntutan dari tugas dan peran serta struktur organisasi yang semuanya dikendalikan oleh manajemen, sehingga faktor-faktor yang itu dapat diubah. Oleh karena itu, strategi-strategi yang mungkin digunakan oleh manajemen untuk mengurangi stres karyawan adalah melalui seleksi dan penempatan tujuan, redesign pekerjaan, pengambilan keputusan partisipatif, komunikasi organisasional, dan program kesejahteraan. Melalui strategi tersebut akan menyebabkan karyawan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan diri mereka masing-masing. Mereka bekerja untuk tujuan yang mereka inginkan, serta adanya hubungan interpersonal yang sehat serta perawatan terhadap kondisi fisik dan mental. Secara umum, strategi manajemen stres kerja dapat dikelompokkan menjadi strategi penanganan individual, organisasional, dan dukungan sosial menurut Marghiati tahun 1997.277-78. Adapun beberapa cara-cara mengelola stres dalam organisasi yaitu yang pertama meningkatkan komunikasi, yang kedua sistem penilaian prestasi dan sistem ganjaran yang efektif, yang ketiga meningkatkan partisipasi, yang keempat memperkaya tugas, yang kelima mengembangkan keterampilan, kepribadian dan pekerjaan, dan yang terakhir meningkatkan komunikasi. Untuk yang selanjutnya yaitu konflik dan persaingan. Pengertian konflik sendiri yaitu merupakan persaingan yang kurang sehat berdasarkan ambisi dan sikap emosional dalam memperoleh kemenangan. Konflik akan menemukan ketegangan, konfrontasi, perkelahian, dan frustasi bila tidak diselesaikan. Untuk
Pengertian persaingan adalah kegiatan yang berdasarkan sikap rasional dan emosional dalam mencapai prestasi kerja yang terbaik. Akibat-akibat yang dihasilkan oleh konflik. Yang pertama, timbulnya kekompakan di antara anggota kelompok yang mempunyai konflik dengan kelompok lain. Yang kedua, munculnya pemimpin baru dari kelompok yang sedang berkonflik. Yang ketiga, adanya gangguan terhadap persepsi para anggota organisasi atau kelompok yang mengalami konflik. Yang keempat, perbedaan antara kelompok yang mengalami konflik tampak lebih besar dan sebaliknya. Perbedaan pendapat antar individu dalam masing-masing kelompok semakin kecil. Yang kelima, terpilihnya wakil-wakil yang kuat dari pihak-pihak yang berkonflik. Yang keenam, timbulnya ketidakmampuan berpikir dalam menganalisis persoalan secara jernih. Cara untuk mendeteksi konflik yang pertama yaitu membuat prosedur penyelesaian konflik. Yang kedua, observasi langsung di lingkungan organisasi. Yang ketiga, membuat kontak saran. Yang keempat, melaksanakan politik pintu terbuka. Yang kelima, mengangkat konsultan personalia. Yang keenam, dalam hal penanganan masalah karyawan. Yang ketujuh, mengangkat ombudsman. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.